tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan untuk penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitaran pukul 1:30 Sultan Syahrir yang sedang berada di teras belakang rumahnya sambil membaca buku tak sengaja mendengar siaran radio tersebut. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa ini benar? Aku harus memberitahukannya kepada Bung Karno dan juga Bung Hatta. Setelah Sultan Syahrir memberitahukan Muhammad Hatta tentang berita tersebut, segeralah mereka berdua menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang tersebut. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Cari siapa ya? Kami ingin menemui Bung Karno. Oh, Kang Mas, tunggu sebentar ya. Kang Mas, ada dua orang yang ingin menemui. Siapa kayaknya? Baiklah, di sini. Terima kasih. Karena kalian ingin membahas sesuatu, saya pergi ke belakang terlebih dahulu. Ya, silakan. Jadi, apa yang membuat kalian lakukan? Ada berita penting yang saya ingin sampaikan. Berita apa itu, Mas Syarif? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk melaksanakan proklamasi agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Tapi saya tidak bisa bertindak sendiri. Itu semua harus melalui PPKI. Karena PPKI adalah hak yang paling utama. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Mari kata. Mari. Pada 15 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 malam, berkumpullah Muhammad Hatta dengan para golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh dengan sangat tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Ada apa yang ramai-ramai? Ini sudah malam. Mari sudah masuk ke dalam. Jadi, ada dengan apa kalian kemarin? Saya punya berita baru. Malam ini juga kita kibarkan revolusi. Betul, Bung. Kita rebut kekuasaan kita, benar, Bung. Kami semua siap mempertaruhkan jiwa raga kami. Ya, kami siap, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Wikana, jika tidak perlu menunggu esok hari. Sekarang goroklah lihat saya. Sudah, Bung, sudah. Sudah, Bung, sudah, Bung. Tenang, Bung. Karena tak boleh seperti itu. Jika ingin melakukannya, lakukan pada dirimu sendiri, jangan pada Bung Karno. Tapi Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat Indonesia akan dicurigai sebagai orang Belanda seperti orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita, jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Saya tahu maksud kamu, Darwis. Tapi, kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan para sekutu. Kita harus butuh bantuan mereka untuk merdeka. Tapi Bung, saya yakin kita pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Mari Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Sudah, tenang. Ini sudah malam. Jangan berkeributan. Saudara-saudara sekalian, saya paham maksud kalian. Saya tidak bisa melakukan proklamasi malam ini karena kenapa? Akan ada pertumpahan darah besar-besaran.
itu akan membuat korban jiwa. Setelah usaha yang mendesak dari Muhammad Hatta dan golongan muda gagal, besoknya para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna untuk membahas proklamasi. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak gagasan kita untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Hah? Kita culik? Iya, kita culik mereka berdua, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan menculik mereka berdua? Rengas Dengklok. Tapi, Rengas Dengklok itu kan luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya ini? Saya akan menghubungi Sudeno untuk membahas hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah engkau memberikan keamanan pada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jikisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Beno setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kiesong. Jadi, kapan kita akan menculik Bung Karno dan Hatta? Secepatnya, besok sudah. Kalian setuju? Berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4 subuh? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya pada 16 Agustus 1945, pada pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa harus kita pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah keputusan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktu Anda hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok, asalkan jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada hal apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa kesudahan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kita, Bung, para pemuda. Kami harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang. Tidak sadarkah kalian jika saya mempunyai istri dan anak? Ada apa ini kan, Mas? Berapa banyak orang? Itu dengar suara kalian. Mas, mereka ingin membawa aku dan Bung Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana dengan Pedang Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, jika kalian ingin membawa aku, maka kalian harus membawa istri dan anak-anakku. Baiklah, Bung. Kami akan bawa anak dan istri Anda sekarang. Tapi kita harus berangkat malam ini juga. Baiklah. Akhirnya, rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya lalu dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiesong. Dan apa mau kalian? Sehingga aku dibawa ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Saleh, sebaiknya kamu menjaga pintu saja. Baik, Tuan. Ayo anak muda, bawa ibu ini ke ruangan sebelah. Bung Hatta, Bung Karno, ada apa ini? Ya, mereka membawa berdua kemari. Karni, jelaskan apa yang terjadi. Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karni, jangan mudah percaya. Ingat, Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tapi saya tidak setuju, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Ada apa, Saleh? Kenapa kau sangat terengah seperti itu? Di luar ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar untuk menemuinya. Ada apa, Bu? Dikana, bisakah aku bertemu Soekarno dan Hatta? Mengapa kau ingin menemui mereka, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak bisa membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, Bung, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Subarjo, katanya kamu yang menemuiku. Apa yang ingin kamu bicarakan? Rapat PPKI batal, Bung. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi, berita itu tersebut benar? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan saya sudah pernah memberitahukan anakmu? Tapi Hatta, saya tidak percaya berita tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu. Baiklah, jika saudara-saudara sekalian memang seperti itu, maka akan saya turuti. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar, Bung. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang, Bung? Tidak, Bu. Saya tidak percaya kepada Anda. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri, Bung. Apa kau bisa memegang janji itu? Tentu saja, Bung. Baiklah, saya boleh mempersilahkan Anda bawanya. Terima kasih, Bung. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, rombongan pun tiba di Jakarta. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita membutuhkan tempat khusus. Tapi hari sudah malam, ditambah pihak Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah perwira Jepang, Laksmana Maeda? Betul. Pak. Kenapa datang malam-malam ini? Wah, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan esok hari. Benarkah itu, Bung? Oke, saya sudah gembira. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas. Gunakanlah ruangan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya akan pergi istirahat sebentar. Ya, terima kasih Mas. Jadi, saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi proklamasi kita? Bung, bagaimana kalau begini saja? Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bu. Ya. Hal-hal ini mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara bersama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Baik, 17.08.05 Wakil Rakyat Indonesia. Oke, sudah saya tulis. Jadi, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Setuju. Baiklah, kalau seperti itu. Saya tolong kamu ketik naskah proklamasi.
Lalu, apa yang kita lakukan proklamasi? Bagaimana kalau tanggal 17? Tanggal 17 juga merupakan turunnya Al-Quran dan dalam sehari orang sholat 17 rakaat. Saya rasa hari ini, hari Jumat 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10, bagaimana? Setuju. Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melakukannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja? Setuju. Ini Bung Naskah, silakan ditandatangani. Baik, Dok. Saya mau. Ya, tolong sebarkan naskah ini sebelumnya. Baik, Bung. Jumat pagi, tepatnya pukul 10, semua orang telah berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi jalan, diikuti dengan Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang asing kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikat, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah disediakan, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyaksikan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Merdeka!